Selamat datang di Andi Angkasa Channel, channel yang membahas tentang tokoh, sejarah, sastra, dan budaya. Kali ini saya mau belajar membahas sejarah asal-usul marga Ma, sebuah marga multi-etnis dan multi-sumber yang memiliki catatan sejarah ribuan tahun yang lalu. Pada periode negara-negara berperang di sebuah kerajaan Zhou di Tiongkok antara 475 hingga 221 sebelum Masehi, yang juga merupakan penghujung dinasti Zhou di Tiongkok. Di Tiongkok, marga Ma banyak dipakai oleh orang-orang Hui Muslim, Salars, Bonan, dan Tongxiang. Umumnya mereka mengadopsi Ma sebagai terjemahan untuk nama Muhammad. Pada masa dinasti Ming, Kaisar Cheng Te memiliki selir asal Uighur dengan nama marga keluarga Ma. Menurut survei 2013, populasi marga Ma menempati peringkat ke-17 terbanyak dengan jumlah populasi sekitar 11,98 juta jiwa. Pada tahun 2019, marga Ma adalah marga paling umum ke-13 di Tiongkok Daratan. Sementara dalam tabel buku Pai Jiaxing menempati urutan ke-52. Tercatat dalam sejarah, Zhao She adalah seorang jenderal yang menjadi leluhur pertama daripada marga Ma. Mau tahu lebih lanjut tentang marga Ma? Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya agar saya bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Marga Ma adalah salah satu marga Tiongkok. Adalah marga multi-etnis dan multi-sumber yang khas. Berasal dari marga Ying, marga Zi, dan marga minoritas lainnya. Sejarah mencatatkan Zhao She dari klan negara Zhao adalah nenek moyang pertama dari keluarga Ma. Karena jasanya, beliau dianugerahi wilayah kekuasaan di Mafu, sekarang terletak di barat laut Hantan. Dia disebut sebagai penguasa wilayah Mafu atau Mafu Jun. Keturunan dari Zhao She menggunakan kata Mafu sebagai marga dan kemudian diubah menjadi marga tunggal Ma seiring waktu berlalu. Mengawali pembahasan lebih detail tentang sejarah asal-usul marga Ma, saya akan membahas sedikit hal yang berkaitan di antaranya aksara dan marga, tokoh dalam marga, leluhur dari marga, sebutan dalam berbagai dialek bahasa, dan sebutan di Indonesia, yayasan yang menaungi marga di Indonesia. Baiklah, kita mulai satu persatu. Aksara marga Ma ditulis dengan memiliki arti atau makna kuda. Tokoh dalam marga Ma. Banyak sekali tokoh bermarga Ma, tapi saya hanya mencontohkan 5 orang yang barangkali Anda kenal. 1. Ma Cao, bernama lengkap Ma Mengqi, seorang putra tertua dari Ma Teng, seorang jenderal pada zaman Samkok 3 negara. Selanjutnya Ma Ying-jeou adalah presiden Taiwan 2008 hingga 2016. Selanjutnya Ma Liang adalah seorang pemuda berbakat. Ia mempunyai nama panggilan Alis Mata Putih. Bersama saudara lelakinya, Ma Su, mengabdi kepada Liu Bei. Dia menolong Guan Yu dalam urusan dalam negeri pemerintahan di Qing. Selanjutnya Ma Huateng adalah seorang pengusaha pendiri Tencent. Dan yang satu ini Anda pasti kenal, Jack Ma atau Ma Yun adalah pengusaha atau co-founder Alibaba Group. Leluhur dari marga Ma. Di awal sudah saya sampaikan bahwa leluhur dari marga Ma adalah jenderal Zhao She yang berjasa terhadap negara Zhao dan dianugerahi wilayah yang bernama Mafu, hingga keturunannya menggunakan Mafu sebagai marga dan terakhir menggunakan kata Ma sebagai marga. Sebutan dalam berbagai dialek bahasa dan sebutan di Indonesia. Dalam dialek Hakka, Kanton, dan Mandarin disebut Ma. Dalam dialek Hokkien dan Teochew menyebutnya sebagai Be. Di Malaysia menuliskannya dengan nama Ma atau Be. Singapura menyebutnya sebagai Be, Bak, Bai, atau Ma.
Di Jamaika disebut mar atau ma. Dalam bahasa Vietnam disebut ma. Penulisan nama marga ma di Indonesia dengan ma. Silakan komen sebutan ma dalam Indonesia yang Anda ketahui. Yayasan Marga Ma di Indonesia. Silakan teman-teman bantu saya di kolom komen. Sejarah asal-usul marga Ma. Mengenai sejarah asal-usul marga yang saya kutip dari Baidu atau Wikipedia, Bolong ID, dan Tionghoa.com, terdapat beberapa sumber sejarah asal-usul sebagai tambahan. Disimak ya teman-teman. Tapi yang pasti nih, Jenderal Cao She adalah leluhur dari marga Ma. Saya coba sederhanakan menjadi 3 sumber. 1 dari Cao She, 2 dari nama pangkat kepejabatan yang memiliki 4 sumber, 3 dari perubahan nama marga. Kok bisa? Ayo ikuti lebih lanjut. Sebelum saya lanjut, di layar Anda melihat sebuah kelenteng. Kelenteng ini adalah bukti sejarah dari leluhur marga Ma. Oke, lanjut kembali. Lebih detail mengenai marga Ma dari Jenderal Cao She. Cao She merupakan keturunan dari Kaisar Zhuanxu, Sun Poyi, yang dianugerahi wilayah Mafu hingga keturunannya yang menjadikan tempat atau wilayah sebagai nama marga. Pada zaman kuno, Kaisar Sun, seorang menteri bernama Poyi, dianugerahi marga Ying oleh Kaisar Sun karena jasanya membantu Tai dalam pengendalian air banjir. Setelah wafatnya Poyi, keturunannya yang bernama Cao Fu dianugerahi wilayah yang terletak di kota Cao. Pada awal periode negara-negara berperang, Cao Xuanzi bersatu dengan klan Wei dan klan Han untuk membagi negara-negara bagian Qin dan mendirikan negara bagian Cao. Pada saat itu, Cao She atau keturunan Raja Cao Wuling merupakan pangeran negara Cao, memiliki kemampuan baik sastra maupun seni bela diri, dan dikenal pandai dalam penggunaan militer. Mafu awalnya adalah sebidang tanah di negara bagian Cao yang pada masa periode negara-negara berperang yang terletak di Zhesan, barat laut kota Hantan, Provinsi Hebei saat ini. Selama periode negara berperang, Cao She memimpin pasukannya untuk mengalahkan pasukan Qin dalam pertempuran antara Qin dan Cao pada tahun 270 sebelum Masehi. Oleh karena itu, Raja Huiyuan dari Cao membagi wilayah Mafu kepada Cao She dan memberinya gelar Ma Fu Jin, setara dengan jabatan pada Lian Po dan Lin Xiangru dan penguasa lainnya. Setelah wafat, keturunan Cao She mengambil kata Ma Fu sebagai nama marga keluarga mereka dan kemudian mengubah nama keluarga menjadi marga Ma. Asal-usul nama marga Ma berdasarkan nama kepejabatan. Ma Zi berasal dari nama kepejabatan pada masa dinasti Zhou Barat yang digunakan sebagai nama marga keluarganya. Ma Zi nama posisi resmi yang didirikan dinasti Zhou Barat yang bertanggung jawab atas pengumpulan kuda dan bertanggung jawab untuk memeriksa kualitas kuda. Dalam buku klasik Zhou Li Xia Guan, Ma Zi mencatat tanggung jawab Ma Zi menjaga kualitas kuda, memahami 3 kualitas kuda, yang satu disebut kuda militer, yang lain disebut kuda lapangan, dan yang ketiga disebut kuda biasa. Setiap kuda memiliki nilai dan kemampuan masing-masing. Ada keturunan dari Ma Zi yang menggunakan Ma Zi sebagai marga, yang kemudian disederhanakan menjadi nama keluarga tunggal Ma, sehingga keturunannya menyebar dari generasi ke generasi dan juga merupakan salah satu nama marga tertua. Nama kepejabatan Uma, nama jabatan yang akhirnya digunakan seorang pejabat negara Chu dari periode musim semi dan gugur. Jabatan Uma adalah posisi resmi yang didirikan oleh negara bagian Chu selama periode musim semi dan gugur, secara khusus bertanggung jawab untuk merawat kuda. Pada zaman kuno, aksara U atau bermakna perawat dan aksara I atau tabib memiliki arti identik sehingga disebut Uma. Dalam buku klasik Zhou Li, Di Guan Uma mencatat jabatan Uma memiliki tugas menjaga, memelihara, merawat kuda, mengobati kuda yang cedera dan sakit,
dan menggunakan obat untuk mengobati kuda. Ini setara dengan dokter hewan saat ini. Di antara keturunan Uma, mereka menggunakan nama jabatan resmi leluhur dan disebut dengan nama marga Uma. Disederhanakan menjadi nama marga tunggal seperti Ma dan U, berkembang menyebar hingga saat ini dan menjadi salah satu marga tertua di Tiongkok. Sumber asal-usul sejarah marga Ma berdasarkan kepejabatan yang ketiga. Soudan, bernama lengkap Ma Soudan, adalah jabatan resmi yang ditetapkan oleh negara Lu selama periode musim semi dan gugur antara 475 hingga 221 sebelum Masehi, sehingga dijadikan marga oleh pengikut dan keturunannya. Kemudian, negara bagian Qi, Jin, Yan, dan negara Qin juga menggunakan posisi resmi ini, yang bertugas memelihara dan melatih kuda secara penuh. Dia juga bertanggung jawab untuk mengajar prajurit dan pejabat tentang cara menunggang kuda, hingga kemudian menjadi gelar resmi yang umumnya dimiliki oleh tentara dari berbagai negara bagian. Dalam buku klasik Zhou Li Di Guan, Soudan tercatat, Soudan bertanggung jawab dalam kaitannya berkuda, mengajari cara mengendalikan dan menyiapkan material untuk kuda. Di antara keturunan orang Ma Soudan, masih ada orang yang menggunakan gelar pejabat resmi leluhur mereka sebagai nama keluarga mereka. Sehingga marga Ma adalah salah satu marga yang sangat tua. Yang keempat, Ma Zheng juga merupakan nama gelar kepejabatan selama dinasti Shang, dikembangkan dan ditingkatkan menjadi Sima pada masa dinasti Zhou Barat. Sima adalah gelar nama kepejabatan resmi yang ditetapkan oleh klan Shao, salah satu dari 5 kaisar kuno. Nama gelar pejabat yang digunakan pada masa dinasti Qin dan Han. Sima adalah salah satu nama posisi pejabat dari 6 menteri dinasti, bertanggung jawab atas urusan militer luar negeri dinasti. Hal ini tercatat dalam buku klasik Zhou Li Xiaguan Da Sima. Sima juga mengurus urusan militer umum. Di antara keturunan Sima ada yang mengambil nama gelar resmi leluhur mereka sebagai nama marga keluarga yang disebut dengan keluarga Sima, dan kemudian disederhanakan dalam nama marga keluarga tunggal Ma. Ini diturunkan dari generasi ke generasi dan merupakan salah satu nama marga yang sangat kuno. Selanjutnya, kalau kita berbicara marga Ma dari perubahan marga, maka berasal dari klan Ma Si, pejabat Ta Si Tu dari dinasti Han. Ta Si Tu yang bernama Ma Gong awalnya bernama keluarga Majemuk Ma Si. Ma Gong terkenal karena pendidikan dan ketokohannya. Untuk menyesuaikan, dia menghilangkan aksara Shi di Ma Si dan mengubah nama marga menjadi Ma yang berkembang hingga saat ini. Nah teman-teman, demikianlah sekilas pemahaman dan pengetahuan saya tentang sejarah asal-usul marga Ma. Saya yakin belumlah sempurna, namun semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Silakan berikan saran dan koreksi melalui kolom komen agar menjadi pembelajaran bersama. Terima kasih, salam.